tahun 2007 jumlah pasar tradisional yang awalnya 13.455 pasar itu di tahun 2011 mengalami penurunan yang cukup drastis sekitar 9.994. Artinya ada kurang lebih sekitar 3.000 lebih pasar tradisional hilang. Pasar modern di tahun 2007 itu hingga tahun 2011 mengalami kenaikan sekitar 8.000 pasar modern retail khususnya. Ini kami simpulkan bahwa Permendag dan Perpres yang telah ada di tahun 2007 itu tidak cukup melindungi pasar tradisional. Itu sebenarnya dulu bisa kita menjualkan retailnya setiap harus 1 kuintal karena kita berstandar kepada catering gitu loh. Cuman karena di pasar swalayan, pasar modern juga sudah ada ikan lele dan ayam juga yang lainnya semua, sehingga dan harganya lebih murah kelihatannya di sana dibanding pasar tradisional. Sehingga mau tak mau seperti saya sendiri memang 50% omset saya turun gitu. Kalau kayak minyak film itu mereka aja dapat dengan harga 20, mereka bisa jual 22, 21. Bahkan setiap hari itu promo terus itu loh. Terus kita aja kulaan dari pabrik aja 24.500. Bagaimana kita mau jual 22? Ya kalah tuh. Orang kan larinya ke sana. Sekarang ini kan bedanya sangat jauh. Misalnya kita beli eceran di pasar gitu, pasar tradisional sekalipun gitu kan, ibu-ibu beli gitu, sama petani jual di kampung gitu, selisihnya sangat besar. Cek di sana misalnya di sini 5.000, di sana bisa 14.000, 12.000. Cek buncis, kacang panjang gitu apa gitu, pasti segitu. Lah itu karena memang nggak punya akses ke sana. Kalau itu bisa tersedia misalnya, tersedia kita bisa jual langsung di pasar tradisional di tingkat konsumen, pasti akan memperbaiki di tingkat harga dan akan memahami. Bagaimana mungkin ya kita dihadapkan dengan retail modern, kita dipaksakan pedagang untuk belanja ke retail modern dan dijual lagi ke masyarakat, kan tidak mungkin. Sedangkan pemasok yang dulunya langsung memberikan dari pabrik langsung masuk ke pasar-pasar itu setengah hati untuk langsung masuk ke pasar. Jadi seakan-akan jaring rantai distribusi itu diserahkan ke retail. Sayuran yang masuk atau buah-buahan yang masuk ke Carrefour atau Makro itu yang super memang. Itu saya tahu sendiri. Kadang-kadang mereka kan nyari barangnya juga ke saya. Kalau mereka nggak punya barang super, dalam artian super itu barang yang nggak cepat busuk, barang yang bersih. Terus ya pastinya setahu saya sih yang bisa diutang, setahu saya gitu. Jadi kita kirim sayur gitu kan, berapa kali kirim sayur kita kumpulin bonnya gitu kan. Jadi 2 minggu biasanya, 2 minggu kita kumpulin bonnya gitu kan. Bon itu bisa ditukar ke bagian keuangan tuh selama 2 minggu itu kan. Nah setelah kita kirim ke bagian keuangan itu 2 minggu lagi baru cair kayak gitu. Jadi intinya kan sebulan tuh. Kalau itu jadinya sebulan kan kayak gitu. Nah sebulan itu kalau tidak meleset dengan ketentuan yang supermarket bikin, ketentuannya kan misalnya pembayaran tuh di minggu ketiga dan minggu pertama kayak gitu. Nah kalau meleset kan berarti kan nunggu lagi, bisa lewat seminggu lagi kan gitu kan, kayak gitu. Nah itu artinya sebenarnya kita modalin supermarket sebenarnya kan begitu kan, karena modal kita berhenti berarti kan, karena ada pembayaran tuh, sedangkan dia supermarket udah bisa jualan gitu. Nah rata-rata petani belum bisa mengikuti itu gitu, belum bisa mengikuti itu. Dan modal awalnya kan cukup besar. Kalau secara ini kita masukin barang ke supermarket itu ada namanya entry fee. Jadi entry fee itu dihitung per item. Jadi kayak kita masukin barang kan, kita bayar. Misalnya 200.000 nih.
Cuma masukinnya kayak uang masuk lah. Kayak uang masuk lah. Setiap kita masukin 10 item, itu 200.000 kali 10 item, berarti 2 juta. Itu cuman bisa dimanfaatkan oleh para pedagang atau minimal pengusaha agribisnis. Kalau petani itu nggak punya akses di supermarket dengan cara-cara seperti tadi itu gitu loh. Dari volume saja nggak akan bisa karena tetap aja masih sangat kecil sekali gitu. Jadi kalau kita nih punya barang nih, kita punya 2 ton tetap habis di pasar tradisional. Di supermarket paling 30 kilo, 50 kilo gitu. Jadi menang di kerennya aja sebenarnya supermarket itu. Banyak sekali kita temui bahwa retail itu tanpa izin gitu. Yang diizinkan 10, yang berdiri 20, kira-kira begitu. Sehingga banyak pasar-pasar yang pedagangnya mendesak pemerintah untuk melakukan penutupan terhadap retail modern yang tanpa izin. Tapi itu pun tidak cukup dan tidak ditindaklanjuti. Sehingga setelah koordinasi dengan banyak pihak, pedagang dan masyarakat sekitar memaksa melakukan penutupan di beberapa titik di Indonesia. Aku ini nggone pasar itu. Pada saat itu di depan kantor Kecamatan Mogiri kan ada sebuah bangunan yang mengarah kepada akan dibukanya sebuah toko swalayan. Mereka sudah menyewa lahan, sudah merekrut karyawan, sudah mengadakan kerjasama dengan penduduk sekitar, kemudian sudah uji coba buka, yaitu dengan level Alfamart. Nah, kemudian kami dari pengurus pedagang pasar Mogiri merasa agak terganggu dengan berdirinya Alfamart itu. Karena setahu kami memang harus ada izin dari pemerintah daerah. Kemudian kami mencari tahu dari tingkat desa, tingkat kecamatan, ternyata izinnya itu belum ada. Sehingga kami memberanikan diri berkirim surat kepada Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Bantul, untuk meminta penjelasan berdirinya Alfamart yang radiusnya dari pasar tradisional yang ada itu kurang dari 1,5 km. Padahal dalam perda diterangkan minimal 3,5 km. Bahkan sudah dibuat sekarang 5 km dari pusat kegiatan pasar tradisional. Kemudian kami berkirim surat, langsung mendapat jawaban memang itu belum ada izinnya. Walaupun dalam proses, tapi kan izin belum keluar. Mengapa berani buka? Kemudian dari kami itu ya terus terang dulu pernah dilobi Pak. Untuk ya istilahnya itu diajak TST kerjasama mau dibelikan sepeda motor atau apa gitu, tapi kan kami mengemban amanat dari pedagang keseluruhan, kami tidak mau. Mestinya juga pihak kabupaten atau PMK Pak Bu Bupati juga mikir kalau diizinkan ini jelas melanggar perda yang dibuat mereka sendiri antara DPR dengan pemerintah daerah, sehingga kesimpulan akhirnya Bupati menugaskan kepada Satpol PP untuk menutup Alfamart yang akan dibuka itu. Ya setahu saya perdanya itu diperbarui dengan, kalau nomornya saya lupa, nomor 10 tahun 2012 ya. Itu yang baru. Kalau dulu itu cuma 3 km dari pusat tradisional pasar, kemudian menjadi 5 km dari pusat kegiatan pasar tradisional yang ada. Yang menyesakkan dada kami, telah diputuskan Undang-Undang Perdagangan beberapa saat yang lalu di pasal 13 dan pasal 14, 2 pasal ini yang mengatur tentang pasar tradisional. Di situ tidak tercium aroma keberpihakan. Bahkan di pasal 13, pembangunan pasar tradisional itu menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tanpa melibatkan pedagang sama sekali. Kita tahu bahwa revitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan anggaran revitalisasi pasar itu tidak cukup melindungi pasar tradisional. Bahkan kami temui di beberapa titik bahkan
kios-kios yang telah dibangun itu menjadi tutup, pasarnya menjadi sepi, pedagangnya beralih dari pedagang pasar menjadi menjadi kuli angkut gitu, jadi tukang ojek, jadi kaki lima. Itu yang banyak kita temui, Ustaz. Di pasal 14 kita dihadap-hadapkan dengan pasar modern. Jadi di situ disebutkan bahwa pasar tradisional, pembangunan dan pengembangannya disamakan, disejajarkan antara pasar tradisional dan pasar modern. Kita tahu bahwa dalam kurun waktu 4 tahun 2007 sampai 2014 data kami menyebutkan bahwa banyak penurunan pasar tradisional di Indonesia karena kebijakan yang salah, revitalisasi pasar, penyerahan terhadap pemerintah daerah. Karena jika seluruhnya diserahkan ke pemerintah daerah, ini menjadi proyek dalam tanda kutip. Pembangunan pasar itu dijadikan proyek untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Kalau mulai dari 1 November itu 2 bulan, 3 bulan itu habis-habisan modal, Mas. Seumpama ini punya sapi 5 itu tinggal 1. Kan pelanggan itu kan mencari mana pelanggan saya, jadi kalau masuk ke sini itu kayak jadi apa enggak pasar ini, jadi apa enggak gitu. Jadi pembelanja itu masih di sana. Tidak mampunya pedagang lama mempertahankan hidup di pasar itu karena nilai kios semakin tinggi gitu ya. Itu terjadi karena revitalisasi atau relokasi atau perbaikan-perbaikan pasar yang tidak mengindahkan suara pedagang pasar. Mulai bulan kira-kira November Desember itu mulai sudah ada wacana untuk ada relokasi, pemindahan. Dan karena ada penolakan atau artinya pedagang-pedagang kurang setuju dengan relokasi, akhirnya masuk ke Gang 6A ini. Tanggal 16 Januari penertiban itu dimulai kira-kira jam 2 dini hari. Jam 2 dini hari sampai kira-kira jam 11 apa jam 12 siang. Sebenarnya kan sudah dari berapa ya dikasih peringatan supaya pindah, tapi semua orang nggak mau. Intinya tetap nggak mau, soalnya takutnya sepi di sini. Terus Satpol PP kan banyak ke sana. Pertama itu cuma dikasih tahu, besok Bu ya lapak-lapaknya kalau masih jualan nanti diangkut gitu. Jadi ya wis daripada nanti itu wis lebih baik pindah gitu. Kalau pedagang yang mau berjualan di Gang 1, Tanggal 1 tidak bisa. Termasuk warga yang mau beraktivitas juga dilarang masuk semuanya, tidak bisa masuk semuanya. Hanya sempat dorong-dorongan itu karena warga merasa terganggu jalannya, mau ngantar anak sekolah, mau berangkat kerja, mau apa. Yang pagi hari itu sempat terganggu. Dialihkan semua, jalan dialihkan semuanya. Kecuali pedagang yang mau bukan pindah, yang akan berjualan di Pasar Bambi dipersilahkan lewat. Selain itu tidak bisa. Saya kira semua kesatuan ada di situ. Semua kesatuan dari
Satpol PP, polisi, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, K9 ada, standby semuanya ada. Khusus untuk wilayah RT 2 RW 3 Dukuh Menanggal, warga RT 2 itu 60%-nya, kurang lebih 60%-nya itu memang mencari nafkahnya di pasar, entah itu sebagai pedagang ataupun entah itu sebagai petugas kebersihan atau jasa angkut atau apapun. Mereka mencari nafkahnya di pasar. Jadi sementara ini kalau saya sebagai RT-nya, ketua RT di sini, paling tidak saya harus ikut memikirkan nasibnya mereka. 60% dari warga saya itu mencari nafkahnya di sini, di pasar ini. Kalau dibiarkan, kayaknya pasar kecil yang keantem itu pasar-pasar kecil, bukan pasar besar. Memang pengaruh juga nantinya ke kita. Tadinya mereka beli 10 kilo, jadi 5 kilo. Biasanya 5 kilo, jadi 3 kilo. Paling gitu, gempuran-gempuran kayak gitu. Cuman kalau bicara kualitas mah berani diadu kalau sama Carrefour. Mereka cuman menangkan di ini kan, kemasan dan kenyamanan mereka berbelanja. Pasar itu ada sejak negara ini belum ada gitu. Jasa mereka membuat satu pasar menjadi lebih ramai seperti sekarang sehingga daerahnya menjadi berkembang. Itu jasa pedagang, jasa masyarakat sekitar, maka itu harus dilibatkan. Jadi pemerintah daerah tidak boleh melakukan kesewenang-wenangan melakukan revitalisasi tanpa melibatkan pedagang pasar. Karena kalau pemerintah tidak peduli dengan pasar tradisional, semakin lama kita akan surut, akan rapuh, akan hancur pasar tradisional. Bahwa sekarang ini pasar tradisional sebenarnya butuh perhatian khusus dari pemerintah. Mestinya proteksi terhadap kami itu ya para stakeholdernya Bantul itu juga harus peka. Jangan hanya duduk di meja sana tapi tidak pernah lihat ke sini. Gitu.